Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa di channel YouTube Tale Trias Info bersama saya Erman Tale Daulay. Di channel ini dengan sajian utama bincang-bincang tipis-tipis. Kali ini saya akan berbincang-bincang tipis-tipis dengan Ibu Wali Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ibu Hajah Rahma. Kali ini kami akan mengiris tipis-tipis seputar geliat ekonomi di zona Pelangi. Kenapa dibilang zona Pelangi? Karena di masa pandemi ini Tanjung Pinang seringkali berwarna-warni. Kadang zona merah ya Bu, zona hijau, kadang zona orange. Nah, Ibu ini lewat iris-iris dari Kemenaker, beliau memperoleh data berapa jumlah tenaga kerja yang terkena dampak pandemi ini, maksudnya PHK ataupun lewat Kemenaker, beliau iris-iris berapa jumlah sektor UKM, semua itu tersedia di meja beliau. Dengan data tersebut, beliau memberikan stimulus ataupun kebijakan-kebijakan yang dapat menggeliatkan ekonomi di Tanjung Pinang ini. Karena itu saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Wali Kota, langkah apa yang ditempuh beliau dalam upaya menggeliatkan ekonomi di tengah pandemi ini. Mungkin lewat UKM seperti tadi sebelum acara ini direkam, beliau tadi mendorong kemajuan di sektor tailor, tukang jahit, kuliner dan kebijakan-kebijakan lain. Silakan Bu Wali Kota. Tanjung Pinang penduduknya itu lebih kurang 224.000 jiwa. Artinya ini jumlahnya tidak besar, tapi tentu butuh penanganan yang tepat sasaran, terutama di masa pandemi COVID. Nah, ini upaya kami langsung berangkat dari data yang kami peroleh dari Dinas Tenaga Kerja. Salah satunya berapa sih jumlah UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang. Nah, ini kita dapat menghimpun dari data, sehingga dari data ini kita bentuklah satu kegiatan yang betul-betul bisa diterima atau dirasakan dampaknya oleh UMKM. Salah satunya mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa saya memberdayakan UMKM ini dalam bentuk bantuan barang, Pak. Kenapa barang? Karena tentu ini selain bantuan yang bersifat uang, kan dari pusat itu ada Pak bantuan uang. Nah, kami mensupport dalam bentuk bantuan barang. Contoh, seseorang yang tukang jahit, maka tentu kebutuhannya seputar kebutuhan tukang jahit. Kita tidak akan mungkin kasih kebutuhan tukang masak. Nah, sebaliknya juga kalau dia butuh mesin jahit, kita langsung belikan. Ini juga kami dapatkan karena dalam bentuk instan. Selain ada dari rencana anggaran langsung yang kita siapkan, ada bantuan dari CSR. Jadi CSR ini saya totalitaskan bantuan terhadap UMKM, jadi yang berdampak langsung. Nah, ini yang kedua, kita juga punya binaan-binaan galeri. Kemarin kita juga menjemput kelompok ibu-ibu untuk buat satu ini kerajinan yang kita bentuk langsung. Di masa pandemi ini kita bisa buatkan galeri. Yang ketiga juga ada pembinaan khusus tukang jahit. Tukang jahit ini kita bentuk dalam bentuk berbadan hukum koperasi. Itu lebih kurang untuk ukuran total Tanjung Pinang bisa menghimpun tukang jahit sebanyak 47 dalam pembinaan. Kita yang bina, saya juga sendiri langsung bina, termasuk kepala-kepala dinas saya. Nah, alhamdulillah terbukti pembinaan ini mampu membantu mereka bisa berkembang pesat. Salah satunya Tanjung Pinang, di bawah binaan ini ada mereka sudah bisa beli yang namanya mesin potong yang jumlahnya cukup besar. Tanjung Pinang ini kan terletak di kepulauan, otomatis segala urusan
bahan baku maupun kebutuhan-kebutuhan harus lewat laut. Bagaimana ini caranya pandemi? Kami minimalkan ongkosnya. Jadi alhamdulillah berkat tukang jahit ini kami terbantu karena pengadaannya tidak perlu jauh-jauh, harga sama dengan kita beli di Jakarta. Nah itu, dan hari ini juga tentu di masa pandemi ini karena ada kelonggaran, bantuan-bantuan masyarakat itu tidak perlu proses yang panjang seperti biasa, karena ini secara aturan boleh kita ini buat kegiatan yang langsung bersentuhan penanganan COVID. Salah satunya ini untuk ketahanan ekonomi ya, ekonomi salah satunya. Saya tentu butuh pendampingan dari dari lembaga hukum, dari penegak hukum. Salah satunya saya selalu komunikasi, setiap kegiatan yang mau kami kerjakan butuh pendampingan dari kejaksaan, dari kepolisian, supaya kami tidak terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Salah satunya Pak Kajari, kita bentuk ada pendampingan. Saya komunikasi terbuka, beliau juga sambut baik, sehingga kepala-kepala dinas saya juga diarahkan supaya jangan ada yang salah Pak. Karena kita bisa lihat niat baik itu kalau tak teliti, tidak sesuai aturan, tentu bisa berujung menjadi tidak baik. Niat kita baik, secara perspektif hukum mungkin salah, sehingga ini saya kawal betul-betul Pak, karena ini rentan dengan hal-hal yang tak diinginkan. Karena kondisi darurat otomatis pelaksanaannya juga pendek urusannya, seperti pengadaan waktu penanganan COVID kan tidak melewati lelang karena penanganan COVID. Nah, tapi perlu saya merasakan justru karena kondisi ini harus didampingi oleh salah satunya penegak hukum itu Pak Kejaksaan, dari Kejaksaan. Jadi alhamdulillah saya berjuang bersama-sama seluruh OPD saya untuk kita terus bekerja, niatkan dengan baik supaya kita selamat dari hal-hal yang tak diinginkan. Oke, kita iris-iris lagi soal UMKM ini Bu. Setelah Ibu tadi mampu mendorong produksi tekstil, katakanlah baju ataupun kuliner, pisang goreng, ataupun sejenis produk-produk makanan. Sekarang di hilirnya pasarnya gimana agar mereka kita iris dulu di situ. Jangan disuruh berproduksi tapi nggak aman pasarnya. Alhamdulillah, karena saya pikir tidak cukup hanya membantu mereka produksi, tapi bagaimana mereka kita bantu langsung sampai ke konsumen. Nah, Tanjung Pinang Pak, ini dalam masa pandemi juga kita sudah bentuk satu ini kerjasama langsung kepada supermarket, ada ini hypermart, kita buat kerjasama numpang etalase. Etalase ini kita lengkapi dengan SPG. Gunanya apa? Produk yang kita bantu jualkan ini pertama tak dipungut biaya, etalase kita tak bayar, pegawai kami bayar Pak dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, duta UMKM kami sebut. Jadi mereka dalam satu hari ada 2 shift, mereka langsung menawarkan produknya kepada konsumen, bukan yang punya owner UMKM tugasnya yang berdiri ini tolong jualkan. Nah, di saat mereka ada etalase, kalau tak disupport dengan SPG, saya yakin tak maksimal. Ini Tanjung Pinang sudah buat. Setiap swalayan ada ini eratnya terusus UMKM pemerintah Kota Tanjung Pinang, di bawah binaan langsung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kita ngobrol acak dulu Bu yang tipis-tipis ini. Mungkin ada nggak bantuan gerobak bagi kena itu gitu gimana? Jadi bantuan UMKM Pak banyak jenis, banyak jenis. Ada gerobak bakso, berarti sudah didesain untuk ada dandang bakso di dalamnya. Ada etalase yang tidak perlu bergerak, ada juga. Kita beli mesin jahit juga banyak Pak. Sudah itu kita juga ada beli kukusan untuk orang ibu-ibu yang buat kue. Ada juga yang ini yang apa? Yang buat
ini pop ice kita belikan yang namanya blender. Ada juga kita buat ini Pak yang jual kalau di sini ada rengginang. Pengalaman kami mencari cetakan rengginang. Jadi mereka sebut kebutuhannya apa kita kasih. Di saat kami menginterview mereka, kami tidak bilang kalau kami akan bantu. Kami ajak dialog, ibu jualan apa? Saya jualan ini bu bakso. Bu baksonya sampai di mana? Kami tak bisa jauh bu karena gerobak saya sudah tak bagus. Oke, kita kasih gerobak. Jadi berdampingan dengan usaha-usaha lain berbeda Pak bantuannya. Ada yang dapat hanya dandang karena dia nyebutnya butuh dandang. Berarti bantuan sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya pemirsa, kita akan iris tipis-tipis soal penanggulangan COVID. Oke, penanggulangan pengatasan ekonomi, mengatasi ekonomi bisa bersamaan juga harus menanggulangi COVID, entah itu vaksinasi, entah itu prokes. Kan Bu, ekonomi juga tumbuh kalau prokesnya nanti nggak jalan atau vaksinasinya nggak jalan, gimana Bu Wali Kota? Baik, jadi untuk penanganan COVID tentu ini menjadi hal yang perlu kita pikirkan, karena kalaupun sudah banyak yang produksi UMKM tapi orang tak ada yang datang atau tidak ada yang mau keluar dari rumah, tentu juga nggak akan bisa tuntas. Nah hari ini Pak, bersamaan ada program nasional terkait nama vaksin, tentu ini kewajiban saya harus mensosialisasikan langsung memvaksin penduduk Tanjung Pinang. Penduduk Tanjung Pinang hari ini tepatnya pada hari ini tanggal 16 Juni pencapaian vaksin itu luar biasa, antusiasnya masyarakat sudah mencapai hampir 40% seluruh warga yang sudah divaksin. Nah ini tujuannya supaya apa? Saya pengen seluruh masyarakat Tanjung Pinang yang memenuhi syarat secara medis boleh divaksin, sehingga menjadi kekuatan kami untuk harus tetap sehat, tetap kuat. Artinya kalau ini sukses, tentu yang beruntung masyarakat Tanjung Pinang supaya kebal terhadap vaksin virus COVID-19. Selain itu Pak, kita juga terus giatkan adanya pembatasan jam malam seperti di daerah kota-kota lain, dan 10 Tanjung Pinang juga punya. Sudah itu kami tetap Pak bersinergi dengan TNI dan Polri, semua ini semua unsur tokoh masyarakat, RT RW, kita bangun Pak komunikasi tolong menolong, sehingga ada yang kita sebut hari ini PPKM, pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat yang berbasis mikro. Ini sangat membantu karena sampai ke level tingkat RT RW kita bersama-sama mengawal COVID ini, baik ini yang sudah ini ada yang positif, tentu kita berjuang menjemput menjadi negatif. Ini juga kami kerapkan terus Pak, sehingga artinya bahwa tanpa didukung kerjasama sinergi tentu ini tak akan tercapai, karena ini menyangkut orang banyak. Iya. Ya, pemirsa, demikianlah bincang-bincang tipis-tipis saya bersama Ibu Wali Kota Tanjung Pinang, Ibu Hajah Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.